Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi gamma dan beta. Jadi ini masih mengulas kembali materi sebelum UTS ya, untuk memperkuat ini kemampuan kalian nanti bagaimana menyusun sebuah sebuah persamaan dari sebuah permasalahan ataupun sebuah sistem ya, yang ada di teknik kimia khususnya, dan juga fungsi-fungsi ataupun persamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan yang sudah kita susun ataupun kita buat. Nah, di sini kita kenalkan di MTK 1 itu adalah fungsi gamma dan beta. Secara teori, fungsi gamma dan beta itu merupakan fungsi-fungsi istimewa yang sering muncul dalam pemecahan persamaan diferensial ya. Proses fisika, perpindahan panas, gesekan sumber bunyi gitu ya, rambatan gelombang, potensial gaya, persamaan gelombang, mekanika kuantum, dan lainnya. Di mana fungsi gamma dan beta itu merupakan fungsi dalam bentuk pernyataan integral dan mudah untuk dipelajari, karena nanti hasil akhirnya ataupun solusi dari fungsi gamma dan beta itu cukup menggunakan metode faktorial gitu ya. Di mana kedua fungsi ini biasanya dibahas secara rinci dalam fungsi bilangan yang kompleks. Jadi di sini kita hanya berkenalan, misalnya berkenalan dengan fungsi gamma dan beta, wujudnya seperti apa, persamaan seperti apa, terus penyelesaiannya itu nanti akan seperti apa. Gitu ya. Dan ini adalah bentuk dari fungsi gamma dan beta ya, kalau udah dapat masing-masing terkait fungsi gamma dan beta ini. Jadi ini adalah bentuk dari fungsi gamma dan beta. Ya. Karena fungsi gamma itu adalah integral dari 0 hingga dari x pangkat n min 1 gitu ya. Eksponen min x dx ya. Dimana nanti ini bisa kita terapkan untuk persamaan yang polanya mirip dengan fungsi gamma gitu ya. Jadi kalau nanti kalau kalian di UTS kemarin ya, saya nggak tahu soalnya apakah kalian dapat fungsi gamma atau beta gitu ya. Jadi kalau biasanya di UTS itu saya beri satu fungsi yang harus kalian ubah ataupun kalian utak-atik bentuknya agar nanti mirip dengan fungsi gamma sehingga bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan faktorial ini. Di mana hasil dari fungsi gamma ataupun hasil integralnya menyatakan bahwa fungsi gamma dari n gitu ya, itu sama dengan n min 1 faktorial gitu ya. Gampang sekali. Bilangan faktorial kamu udah tahu ya, misal bilangan faktorial dari 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, terus 2 faktorial itu 2 kali 1, 1 faktorial itu 1, kalau 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Kemarin juga udah saya jelaskan kok 0 faktorial dapat dapat 1 itu dari mana gitu ya. Karena dari sini uraiannya, misal 3 faktorial itu adalah 4 faktorial dibagi 4. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 hasilnya adalah 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau 2 faktorial itu 3 faktorial per 3 atau 3 kali 2 kali 1 per 3 sama dengan 2 kali 1, sehingga kalau 0 faktorial ya 1 faktorial dibagi 1 ya, hasilnya adalah 1. Itu ya. Dimana untuk fungsi gamma n ini atau tau n ya. Tau dari n itu adalah n min 1 faktorial. Jadi kalau semisal fungsi gamma dari 3 ya berarti 3 min 1 faktorial atau 2 faktorial. Ini adalah 2. Gitu ya. Solusi ataupun pemecahan ataupun hasil dari fungsi gamma. Yang dimana banyak macam-macam kondisi untuk penyelesaian dari fungsi gamma. Kondisi itu ini ya. Jadi untuk bila n-nya adalah bilangan bulat positif, maka tadi kita udah kenal di awal, semisal fungsi gamma dari n gitu ya, di mana n-nya adalah bulat positif, maka hasilnya adalah n min 1 faktorial gitu ya. Nah, kalau semisal tadi sudah saya bercontohnya yang bulat positif ya. Nah, ini kalau misalnya n-nya itu adalah pecahan tapi positif ya. Positif. Gampangnya kalau positif ya kalau nilai alfa
nya belum kita dapat atau n-nya itu nilainya lebih besar dari alfa atau lebih besar dari satu, maka harus kita kurangkan dengan satu sampai nanti nilai yang ada di dalam kurung ini ya, dalam kurung ini nilainya nanti akan sebesar alfa. Alfa ini nilainya lebih kecil dari satu atau lebih besar daripada nol atau antara satu dengan nol gitu ya. Misal contoh fungsi gamma dari 3/2. Nah, 3/2 ini kan ini lebih besar kan daripada alfa sehingga harus dikurangkan satu gitu ya. Kita lihat sini ya, fungsi gamma 3/2 ini kurangi satu ya, kurangi satu, ini hasilnya berapa nih? Fungsi gamma 1/2, kita cek nih 1/2 itu udah di antara 0 dan 1 atau belum gitu kan, udah termasuk alfa atau belum. Kalau sudah berarti ini udah selesai nih, kita mengkurangkan dengan satu, tinggal nanti si alfa ini muncul ya sebagai alfa ini ya, dan juga eh, sorry, ini setengah ya, setengah kali fungsi gamma dari 1/2, gamma dari 1/2 sini, sehingga hasil akhirnya untuk fungsi gamma dari 3/2 itu adalah 1/2 kali fungsi gamma dari 1/2, dimana fungsi gamma 1/2 itu di slide sebelumnya dikenalkan ya? Oh belum. Oh ini ya. Jadi fungsi gamma 1/2 itu adalah nilainya adalah akar pi. Sehingga di sini nilai dari fungsi gamma 3/2 adalah 1/2 kali akar pi. Itu ya. Jadi kalian kurangkan terus dengan satu gitu ya. Sampai nanti didapatkan alfa kalau bilangan pecahan positif. Nah, kalau n-nya bilangan pecahan negatif gimana? Nah, ini fungsinya jadi begini ya. Semisal kok sini ditambahkan dengan satu ya. Semisal ini langsung ke contoh aja biar mudah ya. Jadi contoh fungsi gamma dari min 3/2. Itu caranya adalah fungsi gamma dari min 3/2 ditambah 1 gitu ya, dibagi dengan min 3/2-nya turun ke bawah ya. Jadi min 3/2. Gini ya. Nah, ini kita jumlahkan ya. Jadi fungsi gamma dari min 3/2 tambah 1 itu adalah min 1/2 per min 3/2. Nah, ini harus kita tambahkan 1 terus sampai nanti nilainya alfa, di mana alfa itu antara 1 sampai dengan 0 atau 0 sampai dengan 1 di antaranya. Sehingga selanjutnya ya, di sini ya, sorry agak numpuk-numpuk. Ini fungsi gamma dari min 1/2 ditambah 1 lagi. Tapi min 1/2-nya turun ya, min 3/2 dikali min 1/2 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah ini dikurangkan fungsi gamma dari 1/2 ini dikalikan 3/4. Ini kita cek lagi udah di antara ini atau belum. Kalau udah selesai ya. Tinggal ini kalau mau kita pindah ya pindah ke atas ya, ini pindah tapi dibalik ya, jangan lupa. Menjadi 4/3 kali fungsi gamma dari 1/2 gitu ya. Tinggal fungsi gamma 1/2-nya bisa kalian ganti dengan akar pi. Gitu ya. Kalau pecahan positif kalian kurangkan dengan 1 sampai nanti yang ada di dalam fungsi gamanya itu nilainya antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Tapi kalau pecahan negatif kalian tambahkan 1, tapi jangan lupa yang ditambah 1, bila ini yang ditambah 1 itu kalian pindah ke bawah sebagai pembagi. Gitu. Ini berapa nilai ya dari ataupun hubungan dari fungsi gamma. Ini nilai dari fungsi gamma ya. Fungsi gamma 1 nilainya 1, fungsi gamma 1,1 ini ya. Jadi bisa kalian pakai nanti kalau kalian pengen mencari nilai pecahan dari sebuah fungsi gamma yang n-nya adalah n pecahan gitu ya. Ini contoh sudah saya jelaskan untuk fungsi gamma min 3/2 gitu ya. Ini bagaimana kita mengubah bentuk dari sebuah persamaan integral sehingga wujudnya itu nanti mirip
dengan fungsi gamma, sehingga hasilnya nanti di akhirnya nanti kita bisa mencari nilai dari persamaan integral ini gitu ya, menjadi fungsi gamma yang bisa dicari hasilnya cukup menggunakan bilangan faktorial gitu ya. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah bentuk ini ya fungsi beta. Dari fungsi gamma sekarang fungsi beta. Kalau fungsi gamma itu 0 sampai hingga, kalau fungsi beta itu 0 sampai 1 dari x pangkat n min 1 dikalikan dengan 1 min x pangkat n min 1 dx gitu ya. Di mana hasilnya ini adalah hubungan fungsi gamma dan beta ya. Jadi kalau kita ketemu beta m, n gitu ya. Jadi saya tulis lagi ya. Fungsi beta dari m, n hasilnya adalah fungsi gamma dari m gitu ya, dikali fungsi gamma dari n gitu ya, dibagi fungsi gamma dari m plus n. Kemarin sudah saya sampaikan ya ini. Nah, semisal ada fungsi beta dari 3,2, fungsi beta 3,2, maka hasilnya adalah fungsi gamma dari 3 dikali fungsi gamma dari 2 gitu ya, dibagi dengan fungsi gamma dari 3 plus 2. Kita udah tahu yang atasnya fungsi gamma dari 3 itu adalah n-1 faktorial, berarti 2 faktorial dikali 1 faktorial gitu ya, dibagi ini fungsi gamma dari 5, 5 kurangi 1 4, berarti 4 faktorial. Hasilnya adalah 2, ini 2, berarti 4 kali 3 1/12 gitu ya. Oke, itu untuk fungsi gamma dan beta ya. Ini warming up kemarin. Oke, itu untuk penjelasan fungsi gamma dan beta gitu ya. Nanti oke, ini sekalian saya jelaskan aja yang ini ya. Jadi nanti kalian bisa ada bayangan kalau nanti mungkin saya ngasih tugas terkait ini ya, terkait persamaan yang ini. Jadi ini kita punya integral 0 sampai hingga dari x pangkat 6 e pangkat min 2x. Nah, kita pengen bentuknya itu nanti menjadi bentuk dari seperti fungsi gamma ya. Fungsi gamma itu kan fungsi gamma dari 0 sampai tak hingga gitu ya, dari x pangkat n dikali e pangkat min x dx. X pangkat n min 1 ya, nggak salah. Saya agak lupa juga bentuknya. Ya, x pangkat n min 1. X pangkat n min 1. Pokoknya ini nanti harus kita ubah bentuknya mirip seperti fungsi gamma. Ini fungsi gamma dari n ya. Pokoknya mirip seperti ini. Nah, ini awalnya kita misalkan dulu ya nilai 2x ini. Jadi saya tulis ulang, tapi semoga kalian mengerti penjelasan dari saya. Jadi 2x sama dengan y, sehingga kalau kita diferensialkan gitu ya, kalau kita diferensialkan tapi kita pindah dulu ini ya, jadi 2-nya kita pindah ke sini gitu ya, jadi x sama dengan 1/2 y. Jadi kalau didiferensialkan jadinya jadi dx sama dengan 1/2 dy gitu ya. Oke, sampai sini oke ya, paham. Sehingga nanti nilai x yang sama dengan setengah y itu nanti akan menggantikan ini ya. Si y itu nanti akan menggantikan 2x ya. Nah, si setengah dy itu nanti akan menggantikan si dx gitu ya. Sehingga persamaan barunya akan menjadi integral sampai dari 0 sampai tak hingga dari x-nya kita ganti ya, x-nya ganti setengah y pangkat 6 dikali e pangkat min 2x-nya ganti min y gitu ya, dx-nya diganti 1/2 dy gitu ya.
Ini jadinya integral dari 0 sampai tak hingga dari 1/2 pangkat 6. Jangan lupa ya, dikali Y pangkat 6, dikali E pangkat min Y, dikali 1/2 dy. Oke, ini kita jadikan satu dengan ini. Oke, sehingga jadinya di sini ya, integral 0 sampai tak hingga gitu ya. Ini 0 ya. 0 sampai tak hingga dari 1/2 pangkat 7 dikali Y pangkat 6 dikali E pangkat min Y dy. Nah, supaya bentuknya ini mirip dengan yang ini, gitu ya, maka si setengah pangkat 7 ini, kita keluarkan gitu kan. Kita keluarkan dari integralnya. Karena ini kan konstanta ya. Kita keluarkan jadi 1/2 pangkat 7 integral 0 sampai tak hingga gitu ya. Dari Y pangkat 6 kali E pangkat min Y dy. Sekilas kita lihat bentuknya udah mirip ya. Ini ada dy, kalau di sini dx lah gitu. Ini min y, kalau di sini ada min x gitu ya. Nah, 6 ini harus kita samakan wujudnya dengan ini gitu ya. Sehingga nilai n min 1 ya kan. Saya teruskan di sini ya. Sehingga nilai n min 1 itu sama dengan 6 gitu kan. Sehingga nilai n-nya adalah 7 gitu kan. Berarti hasil akhirnya fungsi gamma n-nya adalah fungsi gamma dari 7 gitu ya kan. Hasilnya adalah fungsi gamma 7 itu 7 min 1 faktorial. Sama dengan hasilnya adalah 6 faktorial. 6 faktorial berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke nih. 30 kali 4 120, 120 kali 6 berarti 720 ya. Gitu. Itu ya. Oke, semoga kalian bisa memahami penjelasan yang saya berikan ini, walaupun agak kemana-mana, tapi coba dirunut pelan-pelan gitu ya. Oke, sekian untuk fungsi gamma dan beta. Nanti akan saya lanjutkan untuk penjelasan Deret ya, Deret Taylor. Sebenarnya sedikit, tapi nanti kalau bisa video terpisah aja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.